Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Berapa banyak percaya bahwa hari ini kita semua akan dilawat oleh Tuhan? Berapa banyak percaya, lambaikan tangan saudara, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan kami boleh datang kepada Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami membawa Tuhan, hati yang sukacita datang di rumah Tuhan. Hati yang mengharapkan Tuhan lebih dari apapun. Kami berdoa biar pagi hari ini Tuhan, Engkau yang melawat dan menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Siapa yang percaya Tuhan di pihak kita, angkat tangan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya, haleluya. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, pernikahan, kematian, bisa menghubungi admin gereja. Doa dan puasa 40 hari sudah dimulai tanggal 8 April 2021. Tetap semangat dan antusias untuk mengikuti doa dan puasa 40 hari ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Graha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian Warta Graha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Halo wanita Betani, berjumpa saya tapi virtual lagi. Pakai kebaya di hari Kartini, dari dalam hati aku ingin bernyanyi. Hari Selasa tanggal 27, jangan lupa jam 6:30 ibadah, jangan alasan lagi. Urip urupmu mengkanggo Gusti. Ingat ya ibu-ibu, hari Selasa tanggal 27 April 2021 jam 6:30. Jangan lupa pakai kebaya, pakai batik juga boleh loh. Kita ketemu di Zoom sama Bu Nelly dari Hong Kong. Iya, dari Hong Kong, beneran loh ibu-ibu. Ada kuisnya, ada hadiahnya, banyak sekali. Kok, ojo alasan wae. Oke. Mari kita siapkan hati kita buat kita terima firman Tuhan. Haleluya.
Katakan dengan segenap hati, Tuhan, kasih-Mu bertambah dalamku. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah di dalamku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah di dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau. Segenap, katakan Tuhan, segala yang ada padaku memuji Engkau Tuhan. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Segenap hatiku, segenap hatiku memuji Engkau. Segenap, ya Tuhan, Tuhan, segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan. Mari sambil angkat tangan kita. Tuhan, segenap hatiku, segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Katakan Kau Tuhan. Kaulah Tuhan. Yes, Lord, yes. Kaulah Tuhan. Kau Tuhan. Sambil buka tangan kita. Segenap hatiku memuji. Sambil buka tangan kita, Tuhan. Segenap jiwa. Saudari sendiri katakan, segenap kekuatanku, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Kau Tuhanku, Yesus, Yesus, oh Yesusku. Kami menyembah
Engkaulah yang memberikan kepada kami ini kemenangan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, bukan karena apa yang kami bisa kerjakan, tetapi oleh tangan-Mu lah yang memberikan kami kemenangan. Dan juga kemenangan yang kami butuhkan, kami tahu Tuhan, Engkaulah yang mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya undang saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Bahwa kami gereja-Mu hidup setia sama Tuhan, setia sampai akhir, setia mengasihi Tuhan, setia mengagumi Tuhan, setia mengikuti Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Tuhan, terima penyembahan dari gereja-Mu. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, segenap hatiku Tuhan, segenap Tuhan. Terima penyembahan kami Tuhan. Mari beri penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Segenap hati buat Tuhan kita. Yes, Lord. Tuhan, Kaulah Tuhan. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Katakan tidak ada yang lain. Kaulah Tuhan. Kau Tuhanku. Yesus, Yesus, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas. Yang mengasihi Tuhan, lebih lagi katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja.
katakan Tuhan, Engkau yang layak untuk terima yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih karena Tuhan yang mempertahankan hidup kami sampai hari ini. Terima kasih karena kami ada. Terima kasih karena kami bisa melakukan sesuatu. Terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami mendandani hidup kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kira makna makalapasa kaya rapata sanda kira malapasa. Hati kami rindu Tuhan. Jiwa kami menginginkan Tuhan pagi ini. Firman-Mu katakan ketika kami datang dengan hati yang haus akan Tuhan, maka Engkau akan memuaskan kami. Hari ini Tuhan, puaskan kami dengan firman-Mu, puaskan kami dengan hadirat-Mu. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Apapun yang kami dengar pagi ini, kami berdoa, tanam itu di dalam hati kami. Tanam Tuhan di dalam hati kami, sehingga hidup kami akan berpadanan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami katakan hari ini Tuhan untuk setiap kami. Kalau jiwa kami letih, kalau jiwa kami lesu, kami katakan bangkit di dalam nama Yesus. Kami katakan kalau jiwa kami Tuhan tertekan hari ini, kami katakan kami terima kelegaan yang daripada Tuhan. Hari ini kami mau nikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang membawa kita ke hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sehingga hari ini kita akan bersama-sama belajar. Saya akan bagikan apa yang saya pelajari, yang saya diajar Tuhan, karena hari-hari ini saya katakan kita itu mengalami masa-masa yang tidak enak. Tetapi bagaimana kita akan mengalami hidup yang seperti yang Tuhan inginkan. Saya percaya Tuhan inginkan kita hidup yang luar biasa. Hidup dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Itu rencana Tuhan untuk setiap kita. Dan mari kita akan pelajari bersama-sama. Saya ingat betul Pak Lukas pernah mengajar ini, tetapi hari ini kita akan mengulanginya karena begitu kita itu belajar itu harus diulang-ulang Bapak Ibu. Kalau kita belajar sekali, 2 kali, tidak ngerti, saya ini orang tidak bisa menghafal. Jadi kalau saya belajar hafalan, saya baca buku saya waktu saya SMA, 1 bab itu saya baca lebih dari 10 kali supaya saya bisa hafal. Karena saya tidak bisa menghafal. Bisanya ngitung tapi tidak bisa menghafal. Nah, firman Tuhan juga sama. Dulu kita dengar, tapi hari ini lupa. Tapi mari kita akan belajar bersama-sama. Kita akan pelajari firman Tuhan hari ini tentang jiwa yang makmur. Kita akan lihat firman Tuhan bersama-sama. Nah, Alkitab mengatakan kita itu, firman Tuhan katakan bahwa setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, maka sebenarnya roh kita itu sempurna. Tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Jiwa itu belum sempurna. Jiwa itu yang harus diubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, jiwa yang makmur itu seperti apa? Mari kita akan lihat untuk slide berikutnya. Jadi, saya mau katakan ada kaitan antara kesehatan dan jiwa. Kaitannya itu seperti apa? Amsal pasal 17 ayat 12 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa? Kalau kita itu memiliki semangat itu yang akan menyembuhkan. Tetapi kalau kita itu tidak punya semangat, itu mengeringkan tulang. Artinya apa? Ada kaitan antara kondisi kejiwaan kita dengan kesehatan kita. Kita akan gampang sakit ketika jiwa kita itu tidak terpelihara. Nah, kita akan mempelajari apa yang Tuhan inginkan tentang jiwa ini. Kita akan melihat dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Mari kita akan baca sama-sama. Saya kira ini bisa terbaca. Mari kita akan baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja
dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, dikatakan di situ ada tertulis di situ, semoga engkau baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Baik-baik saja di situ kalau dalam versi King James Version itu dikatakan itu makmur. Jadi bisa saya baca dengan bahasa lain, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau makmur dan sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu makmur. Tuhan pingin kita itu makmur dalam segala sesuatu dan sehat. Tetapi tadi firman Tuhan katakan syaratnya jiwamu itu ya harus makmur. Jadi dengan kata lain firman Tuhan mengatakan begini, kalau jiwamu itu makmur, jiwamu itu sejahtera, jiwamu itu baik-baik saja, maka kondisimu, seluruh area hidupmu itu juga akan baik-baik saja. Kondisimu, hidupmu akan makmur, hidupmu akan sejahtera, dan kamu akan sehat. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu, ini yang dikatakan, ini yang dimaui Tuhan. Tuhan mau dalam seluruh aspek hidup kita itu makmur dan sehat. Tetapi jiwa itu yang harus kita ngerti. Jiwa itu dimulai dari jiwa itu yang harus sehat. Jadi kita akan lihat dulu. Nah, mari kita lihat sebenarnya makmur yang Alkitab bicarakan itu seperti apa. Kita lihat dalam slide berikutnya. Makmur itu tidak bicara tentang mencapai kekayaan atau hidup mewah. Oh, saya makmur karena saya punya ini itu. Tidak. Alkitab bicara dari bahasa aslinya, kalau Alkitab mengatakan prosper, makmur, sejahtera, itu bicara tentang perjalanan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan mau kita itu makmur. Makmur artinya memiliki perjalanan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Itu makmur. Nah, mari kita akan lihat kita itu makmur dalam hal apa aja. Nah, Tuhan katakan tadi, Tuhan mau kita itu makmur dalam segala sesuatu. Perjalanan hidup kita itu dalam segala hal itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang pertama dalam area keluarga. Mari kita lihat. Dalam area keluarga, Tuhan mau kita itu makmur di area ini. Keluarga yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Keluarga yang menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu seperti apa? Rencana Tuhan pingin kita itu keluarga kita sejahtera. Tidak cuma uangnya cukup, tetapi di dalamnya itu kita bisa rasakan surga itu datang di keluarga kita, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir besok saya masuk surga enak. Nah, harusnya kita berpikir sekarang kita di dunia pun kita ngalami namanya surga itu di keluarga kita masing-masing. Ada di situ ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada sukacita dalam keluarga kita. Keluarga kita ngalami yang namanya hubungan yang harmonis. Bagaimana Bapak Ibu memiliki hubungan yang baik. Orang tua, bapak-bapak menjadi imam dalam keluarga. Lebih banyak bersyafaat. Saya suka bapak saya, kalau bapak saya itu berdoa itu tiap kali jalan itu bapak saya itu berdoa. Kalau berdoa itu cuma sederhana. Sampai mantunya itu apa? Kalau berdoa itu gini. Berkati Watiningsih, melindungi dan memberkati. Tuhan Yesus engkau memberkati, melindungi siapa aja. Kalau dengar orang sakit dalam nama Yesus ada kesembuhan. Itu tiap kali itu dikumandangkan. Menjadi imam. Bapak-bapak mungkin bukan orang yang bisa berdoa berlama-lama. Tetapi mari bangkit jadi imam untuk keluarga. Ini yang Tuhan inginkan. Planningnya Allah dari awal itu seperti itu. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu. Bagaimana dengan istri? Firman Tuhan ngajar setiap kita. Istri harus tahu bagaimana menghormati wibawa suaminya, menghormati suaminya, memiliki roh yang lembut dan tentram.
memiliki kecakapan untuk ngatur rumahnya. Hari-hari ini ibu-ibu sibuk dengan HP. Kalau saya katakan, kalau saya tidak pernah masuk grup WA, tapi sebenarnya saya dimasukkan, sehingga kalau dibiarkan itu satu hari lebih dari 300 WA yang masuk. Kalau kita itu ibu-ibu, nanti kita teledor, kita cuma akan lihat HP kita, sibuk memeriksa HP, tapi tidak ngopeni keluarga. Ini tidak rencana Tuhan. Rencana Tuhan kita menjadi istri yang cakap untuk menjaga rumah kita, untuk menjaga anak-anak kita. Amin. Kemudian bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak akan begitu merasa dicintai di rumahnya. Anak-anak akan merasa begitu bahagia di rumah. Kalau pergi keluar lebih enak di dalam rumah. Karena apa? Merasa sangat berharga di mata orang tuanya. Dicintai dan mereka tahu bagaimana menghormati orang tuanya. Bersama-sama mereka menjadi keluarga yang akan terus melayani Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Mari Bapak Ibu, ini rencana Tuhan. Tuhan mau keluarga kita makmur seperti ini. Kemudian yang kedua, Tuhan mau kita juga makmur dalam area pribadi. Pribadinya gimana? Tuhan mau perjalanan pribadi hidup kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Pribadi yang seperti apa? Pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Contoh pribadi yang berkenan itu seperti apa? Firman Tuhan mencatat Daud, orang yang berkenan di hatiku. Loh, kok bisa Daud orang yang berkenan? Padahal Daud pernah lakukan dosa. Betul Bapak Ibu, saya katakan kita sama dengan Daud, kita bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita memiliki pribadi yang seperti Daud, pribadinya Daud kayak apa toh? Dia itu cinta Tuhan, mati-matian dia cinta Tuhan. Dia mau korban yang terbaik untuk Tuhan, itu Daud. Dia akan berikan pujian setiap waktu untuk Tuhan, itu Daud. Situasi buruk sekalipun dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, tetapi dia tetap mempercayai dan berharap pada pertolongan Tuhan. Itu Daud. Ketika berdosa, jatuh dalam dosa, apa yang Daud lakukan? Dia menangis, dia berseru, jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Jangan tinggalkan saya. Daud begitu menginginkan Tuhan, ini pribadi yang berkenan. Nah Bapak Ibu, Tuhan mau kita itu makmur di area ini. Kita menjadi pribadi yang seperti ini, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup di dalam identitas yang benar sebagai anak Allah. Kita mempercayai bahwa aku ini sudah ditebus oleh darah Tuhan. Aku ini sekarang anak Allah. Karena anak Allah, aku hidup di dalam kebenaran. Tiap hari kalau orang dicintai, itu akan hidup benar. Saya itu dicintai suami saya tidak mungkin bilang gini, aku tak ketemuan karo pacarku sing biyen gitu. Enggak mungkin, karena itu menyakiti hatinya. Saya tahu itu enggak bisa diterima oleh suami saya. Tak gonceng yo karo itu ya, enggak bisa. Karena saya tahu itu menyakiti. Saya dicintai suami saya, maka saya hidup bagaimana menyenangkan suami saya. Saya belajar banyak YouTube, bukan karena saya pengen apa, saya pengen masak. Belajar masak ini, itu, ini. Saya masakan ini. Kalau dulu suami saya tanya, pengen dimasakkan apa? Sekarep, masak sekarep itu kan juga enggak ada. Terus sekarang saya mulai, ini saya mau masak ini. Mau? Ya mau. Saya coba berbagai masakan karena saya WFH, banyak WFH, jadi saya bisa masak. Ini yang suami saya suka, ini yang saya lakukan. Demikian pula dengan kita. Kalau kita itu makmur, maka kita akan lakukan sesuatu. Kita ini orang-orang yang dicintai Tuhan, maka kita akan hidup sepenuhnya untuk Tuhan yang mencintai hidup kita. Kita akan lakukan yang terbaik dari hidup kita untuk Dia. Kita hidup dalam identitas yang benar. Oh, saya ini anaknya Allah. Saya dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Saya tidak takut kalau orang itu akan
mencelakakan saya atau menjatuhkan saya, Tuhan bisa mengangkat saya. Kalaupun pintu ditutup, Tuhan akan membukakan untuk saya. Itu yang harusnya ada dalam hidup kita. Tuhan mau kita makmur di area pribadi kita. Pribadi kita harus semakin berkembang menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita akan lanjutkan area mana lagi yang Tuhan mau kita itu berkembang. Yang ketiga, pelayanan dan hubungan dengan orang lain. Pelayanan, Bapak Ibu, mari kita berpikir untuk melayani, untuk menjadi berkat. Berfungsi maksimal dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu jangan pernah berpikir saya ini bukan pendoa, saya ini bukan pengerja, saya bukan diaken. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, Tuhan mau kita itu berfungsi. Oh saya enggak bisa apa-apa, minimal Bapak Ibu bisa berdoa. Oh berdoa enggak bisa banyak-banyak, yang dekat saya cuma dengan orang-orang di FA saya saja. Eleng ibu itu, doakan ibu itu kita berfungsi. Saya itu bukan orang kaya, saya juga enggak bisa banyak bantu orang. Oh di FA-mu ada satu orang yang perlu dibantu. Di masyarakatmu, di lingkunganmu ada orang yang bisa dibantu, kita bisa lakukan. Mari kita berfungsi di dalam pelayanan. Kita itu anggota tubuh Kristus dan setiap orang harus bergerak. Tidak bisa, Bu Gembala mati-matian, kita akan bergerak untuk NTT, yang lainnya cuma diem aja. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Ini yang Tuhan mau. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu, dalam bagaimana dengan hubungan kita dengan orang lain. Tuhan mau kita juga makmur dalam hubungan kita dengan orang lain. Orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh kehadiran kita. Kita menciptakan perdamaian. Kalau itu sebisa mungkin, itu kita bergantung pada kita. Jadi Tuhan mau kita itu memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Bagaimana Bapak Ibu bisa memberitakan Injil kalau Bapak Ibu tidak punya hubungan yang baik? Ini saatnya gereja Tuhan bangkit. Tuhan mau kita itu makmur, punya area yang sejahtera di area hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain terpelihara dengan baik. Kita menjadi berkat untuk orang di sekitar kita. Kemudian kita ketika ada di lingkungan kita, Tuhan mau kita juga menjadi teladan dalam berbuat baik. Mestinya motor orang berbuat baik di lingkungan Bapak Ibu itu bukan orang lain, anak-anak Tuhan. Itu yang menjadi motor. Tuhan mau ini area ini makmur. Kemudian bagaimana dengan keuangan? Kita akan bekerja dan kita akan diberkati. Tuhan akan memberikan terobosan ide. Kita akan menjadi orang-orang yang kreatif. Kita akan menjadi orang-orang yang menemukan ide. Kita akan membuat terobosan untuk usaha. Dan keuangan kita diberkati. Firman Tuhan katakan kita akan belajar. Menikmati semua yang terbaik yang Tuhan sediakan. Itu Tuhan mau. Bagaimana dengan sekarang ini? Dulu kita keuntungannya A, sekarang kok keuntungannya berkurang tinggal C. Bapak Ibu, kita itu hari ini harus belajar bersyukur. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Paulus katakan asal ada makanan bahan pakaian cukup. Artinya apa? Kita itu jangan pernah membandingkan, situasinya berbeda. Dulu untungnya A, sekarang untungnya berkurang, enggak apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan kita harus belajar mencukupkan diri. Syukur-syukur kita itu masih hidup Bapak Ibu. Kita itu ada corona ini, kita itu beruntung masih hidup. Ada orang yang mengupayakan untuk hidup, untuk untuk corona itu katanya ada suntik apa gitu. Satu paketnya 125 juta, ada 5 kali disuntik, tapi baru 2 suntikan saudara saya sudah tidak ada. Sudah ditututi sampai 125 juta aja tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu masih bisa bekerja hari ini, hasilnya cuma sedikit, tidak apa-apa, tidak usah dibandingkan. Itu anugerah, kita itu sudah dapat anugerah. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan yang lainnya jangan lupa
Di musim kering pun Tuhan mau kita seperti Ishak, tetap yang namanya menabur, kita memberi. Mari kita belajar lakukan itu. Firman Tuhan catat, walaupun dalam masa kekeringan, Ishak itu tetap nabur dan dia menuai berlipat kali ganda. Bapak Ibu, mari kita belajar, ini loh yang Tuhan mau, itu hidupnya seperti ini. Nah, kita akan lanjut ke berikutnya, slide berikutnya. Ya, jadi kita itu akan makmur dan sehat jika jiwa kita makmur. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik, makmur, sejahtera, dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi saya garis bawahi, kondisi jiwa itu yang akan menentukan hidupmu. Jadi mulai sekarang kita harus menata jiwa kita kalau kita ingin menikmati kemakmuran di setiap area hidup kita, di setiap area kesehatan kita. Saya mau sehat, saya tidak kena sakit stroke, saya tidak mau kena ini, kena itu. Satu yang perlu kita tahu, mari kita pelajari jiwa. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat, terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu yang namanya jiwa. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan atau emosi, ada kehendak atau kemauan. Dengan pikiran kita itu bisa berpikir. Firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Jangan-jangan kita nanti hidup kita itu tidak mengalami namanya kehidupan yang diinginkan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak punya pengetahuan, pengertian tentang firman Allah sedikit sekali. Kemudian perasaan dapat, manusia itu dapat mengasihi. Yang kehendak, dengan kehendak manusia dapat memilih mana yang akan kita lakukan. Kemudian mari kita lihat berikutnya, kita akan lihat yang pertama. Bagaimana supaya pikiran kita itu makmur. Nah, bagaimana pikiran yang makmur? Kalau kita punya pikiran yang makmur, tadi jiwa terdiri dari pikiran, kemudian ada perasaan, ada kehendak. Pikiran ini harus makmur. Bagaimana caranya? Pikiran itu makmur kalau merenungkan firman dan melakukan. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Firman Tuhan catat, berbahagia orang yang merenungkan firman. Nah, saya tanya Bapak Ibu sedih atau bahagia? Kenapa sedih? Saya percaya kita sedih karena yang kita renungkan hidup kita. Kita sedih karena kita merenungkan hal-hal buruk yang terjadi pada hidup kita. Betul Bapak Ibu? Kita merenungkan persoalan kita. Tapi firman Tuhan mencatat kita akan berbahagia waktu kita itu merenungkan firman Tuhan. Pikiran makmur itu diperbarui setiap hari dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca itu akan membangkitkan iman. Ketika Bapak Ibu membaca firman, itu akan membangkitkan iman. Punya persoalan yang direnungkan firman Tuhan, Bapak Ibu akan bisa nangkap, oh ini yang harus saya lakukan. Karena apa? Karena kita memiliki iman. Ada sesuatu yang ilahi yang diberikan Tuhan ketika kita merenungkan firman. Pikiran-pikiran kita itu mulai terkontrol. Yang dikontrol sesuai dengan firman. Ketika ada persoalan datang, pikiran yang makmur, pikiran yang sejahtera akan merenungkan firman dan ngerti apa yang Tuhan mau. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Itu yang ada di pikiran kita ketika kita tidak punya uang. Bukan aku mau bunuh diri karena tidak bisa bayar hutang. Enggak, tapi ini yang terjadi. Pikiran ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang lainnya, Bapak Ibu, kita akan lihat slide berikutnya.
pikiran yang makmur itu seperti apa? Pikiran yang makmur itu akan memikirkan, pikiran kita akan tertuju pada hal-hal yang di surga, hal-hal yang rohani. Kita akan lihat Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi firman Tuhan mencatat kalau kita itu pikiran kita mau makmur, 1, diisi dengan firman. 2, itu harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Disiplin pikiran kita untuk memikirkan perkara-perkara di atas di mana Kristus ada. Kristus itu ada di surga. Di surga itu adanya apa? Kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Pikirkan itu. Apa yang mendatangkan hal-hal yang baik, apa yang mendatangkan sukacita, itu mari kita pikirkan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang dipikirkan. Itu pikiran kita. Jadi secara sederhana saya bisa katakan, ketika kita itu mau pikiran kita makmur, selaraskan pikiran dengan firman Tuhan. Pikirkan tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu kerajaan Tuhan. Maka kita akan makmur, pikiran kita itu akan ayem, pikirannya itu akan tenang Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana dengan perasaan? Perasaan firman Tuhan mencatat, perasaan kita itu harus makmur. Bagaimana perasaan harus makmur? Kita harus memiliki perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5, kita akan baca sama-sama 2-3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi supaya perasaan yang kita itu makmur, itu kita harus memiliki perasaan Kristus. Perasaan Kristus itu seperti apa? Perasaan Kristus itu tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Dia mementingkan kita, mementingkan orang lain. Jadi ini perasaannya Tuhan. Hidup di dalam kerendahan hati, punya kasih, punya belas kasihan, punya kepedulian yang tinggi. Ketika dia melihat begitu banyak orang mengikuti dia, 5.000 orang dan itu belum makan, Tuhan bilang kasih makan. Uangnya tidak ada Tuhan. Tapi dia ubah 5 roti 2 ikan cukup untuk 55.000 orang. Karena apa? Dia peduli. Ketika ada orang sakit, dia juga peduli, dia sembuhkan orang yang sakit. Demikian pula dengan kita. Kalau kita itu memiliki perasaannya Tuhan, kita itu akan enak. Bapak Ibu, itu desainnya hidup kita. Perasaan kita itu akan tenang, enak. Kalau Bapak Ibu itu punya perasaannya Tuhan ini. Begitu Bapak Ibu peduli sama orang, hatinya itu tidak terasa terusik. Enak, tidak punya beban. Itu kalau kita punya perasaannya Tuhan. Kemudian yang lain Bapak Ibu, bagaimana kita itu mengalami perasaan yang makmur. Perasaan yang makmur yang kedua, kita akan memilikinya ketika kita itu tidak membiarkan perasaan yang mengendalikan kita. Jadi bukan emosi yang mengendalikan perasaan kita. Galati pasal 5 ayat 22-23, buah roh itu ini macam-macam, dan di situ dikatakan ada yang namanya penguasaan diri. Bapak Ibu tidak harus marah karena sikap orang lain, karena apa? Bapak Ibu punya buah roh yang namanya penguasaan diri. Jadi perasaan kita itu tidak dikontrol. Orang lain bersikap buruk, kita jadi marah, kita kehilangan sukacita. Tapi ketika kita membiarkan roh Tuhan itu menguasai kita, maka kita yang akan kendalikan hidup kita. Jangan pernah perasaan itu dikontrol orang lain. Orang lain bersikap buruk, kita jadi jengkel, jadi marah. Loh, orang itu ngomong kok seenaknya sendiri, kita jadi terluka.
kita jadi sakit hati. Nah, itu namanya perasaan kita dikontrol sama orang lain. Tapi biarkan Roh Tuhan itu yang mengontrol hidup kita. Ketika kita punya penguasaan diri, maka kita yang ambil kontrol. Saya tidak akan marah orang lain bersikap buruk. Ketika orang kritik saya tidak tersinggung. Itu karena kita punya namanya penguasaan diri. Kemudian kita lihat slide berikutnya Bapak Ibu. Iya. Hati-hati yang namanya perasaan yang tumpul. Efesus 4 ayat 19, saya katakan ini penting. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Hati-hati jangan sampai perasaan tumpul. Perasaan tumpul itu sampai kita, firman Tuhan catat, itu kita akan menyerah pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita itu selingkuh sudah tidak punya rasa malu. Itu kalau sudah perasaannya tumpul. Lihat video porno tidak merasa bersalah. Anak-anak membuli temannya sudah merasa itu kan cuma guyon, tidak apa-apa. Orang lain terluka sudah tidak ngerti, perasaannya tumpul. Hati-hati, firman Tuhan catat ini dijaga. Mari kita memiliki perasaan yang makmur, bukan perasaan yang tumpul. Oleh karena itu mari kita biarkan hati kita itu lembut. Ketika Roh Tuhan itu bicara sama kita, biarkan kita itu bisa nangkap. Tuhan maunya apa? Tolong orang itu, tolong. Jangan lakukan ini, jangan lakukan. Ketika kita nurut apa yang Roh Tuhan bilang, perasaan kita itu bukan tumpul lagi. Tapi ketika roh kita itu Tuhan bicara sama kita, tidak pernah didengarkan, maka kita akan memiliki roh yang tumpul. Perasaan kita itu akan tumpul, jadi hati-hati. Kemudian area berikutnya Bapak Ibu. Ya, perasaan yang tumpul sekarang kehendak. Saya bicara tentang kehendak atau kemauan, kehendak yang makmur. Kehendak itu harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Berhenti komplain saat tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang Tuhan akan membawa perjalanan hidup kita pada hal yang rasanya kita dibawa ke padang yang gersang atau ke sumber air yang pahit. Tapi firman Tuhan katakan ketika kita ada di tempat itu Bapak Ibu, mungkin Tuhan akan bawa kita pada mujizat. Jadi jangan komplain, jangan mengeluh dulu. Belajar. Kita harus belajar apa yang kita lakukan sejalan dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita akan lihat kehendak yang makmur itu seperti apa. Inginkan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Tuhan itu maunya apa? Tuhan itu maunya apa? Mari kita berjalan dengan kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, itu yang kita jalani. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kita punya waktu sisa sedikit. Kalau saya diizinkan Tuhan sampai 70 tahun, saya masih punya waktu 20 tahun. Tapi kan kita tidak tahu seberapa waktu yang kita punya. Mari waktu yang kita punya, kita pakai untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Kemudian berikutnya, 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan ini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi orang yang akan terus melakukan kehendak Allah supaya kita hidup untuk selama-lamanya. Ini pilihan Bapak Ibu. Mari buat pilihan, waktu yang sisa kita pilih, aku lakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa toh? Sederhana Bapak Ibu, coba lihat baca Alkitab nanti Bapak Ibu akan tahu. Aku menetapkan engkau supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Satu contoh. Tuhan mau kita menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Itu kehendak Allah. Mari kita lakukan apapun yang Tuhan inginkan. Kemudian mari kita cek yang terakhir Bapak Ibu, cek jiwa kita. Apakah kita itu memiliki jiwa yang makmur? Lihat,
Kalau hidupmu dipenuhi dengan iman, kita itu punya iman. Tiap ada masalah kita punya iman. Nah, itu makmur. Optimis kita punya. Saya besok enggak kuliah kok, saya enggak bisa. Saya memang bukan ditentukan Tuhan untuk jadi orang sukses. Dari dulu keluarga saya juga miskin. Nah, itu tidak optimis Bapak Ibu. Ini bukan orang yang makmur, tidak punya jiwa makmur. Pikiran tidak memikirkan hal yang sia-sia. Pikirannya sini terkontrol. Yang dipikirkan terkontrol, bukan hal yang porno, hal yang menjatuhkan orang, yang jelek-jelek, tidak ada. Bijaksana, penuh dengan harapan. Itu kalau kita memiliki jiwa yang makmur. Merasa dikasih Tuhan. Bapak Ibu coba dipikir, Bapak Ibu itu merasa dicintai Tuhan apa enggak? Tidak membandingkan diri dengan orang lain, Bapak Ibu akan nyaman dengan diri Ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri. Lah itu gitu, enggak pernah puas dengan dirinya sendiri, belajar untuk puas dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu itu ciptaan tangannya Tuhan sendiri yang membentuk itu begitu istimewa, enggak perlu dibandingkan. Saya tidak perlu membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya itu unik, saya berbeda dengan yang lainnya. Karena Tuhan itu sangat mengasihi saya, gitu aja. Kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan kalau orang itu kerja dengan kita itu senang. Dan tim itu juga senang sama kita. Nah, itu tandanya kita itu punya jiwa yang makmur. Mau memaafkan orang lain, kadang-kadang sulit enggak kita memaafkan orang. Kalau sulit, tandanya jiwa kita belum makmur. Punya semangat, jadi orang tidak ngeloko, tapi punya semangat, tiap hari semangat. 11, murah hati, dan lain-lain. Ini tandanya jiwa kita makmur. Periksa Bapak Ibu. Saya undang song leader singer untuk menyiapkan diri, pemain musik. Mari kita lihat jiwa kita. Mari kita serahkan hari ini pikiran, perasaan, kehendak kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ubah pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya cuma mau mengikuti Tuhan. Ketika kehendak kita, perasaan kita diselaraskan dengan Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki jiwa yang makmur. Kalau kita dapatkan jiwa makmur, keadaan kita akan baik-baik saja. Kita akan sehat, amin. Amin, mari kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kirapa nama kata seke arapa kata sanda. Mari kita serahkan pikiran kita. Mari kita serahkan perasaan kita. Mari kita serahkan kehendak kita. Datang pada Tuhan, Tuhan Yesus. Kirapa nama tasanda. Saya datang padamu hari ini. Ini saya Tuhan. Engkau yang mengubah Tuhan perasaan saya, pikiran saya, kehendak saya. Saya mau Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kirapa nama karapalapa seke rapata syanda. Kirama nama rapata sanda kurapata kasanda. Kirapa nama lapa syanda. Kina rapalapa sanda. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk umat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, Kau memberkati umat-Mu Tuhan pagi ini. Umat-Mu mendengar firman. Dan hari ini kami datang bersama-sama kepada Tuhan.
kami berdoa, kami menyerahkan pikiran kami, kehendak kami, perasaan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau pikiran perasaan kami makmur. Isi Tuhan dengan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Isi Tuhan dengan firman. Isi Tuhan pikiran kami dengan rencana-rencana-Mu yang besar dalam hidup kami. Supaya kami ngerti apa yang harus kami lakukan dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau jiwa kami makmur. Kami mau Tuhan jiwa kami sejahtera. Kami mau jiwa kami baik-baik saja. Karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kira palapasanda. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, berapa banyak saudara diberkati Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Ya saudara, kita hari pagi ini sudah belajar tentang hidup yang makmur saudara ya. Berapa banyak saudara rindu hidupnya makmur, amin, haleluya. Ya, kita belajar bagaimana rahasia resep hidup di dalam kelimpahan, di dalam kemakmuran saudara ya. Dan ternyata kemakmuran bukan bicara tentang hal yang di luar, tidak dimulai dari luar. Artinya kemakmuran kita, kelimpahan kita tidak ditentukan dari yang luar. Kebahagiaan kita tidak ditentukan dari yang luar, tapi ternyata bahwa kemakmuran, kelimpahan itu ditentukan dari apa yang di dalam. Waktu yang di dalam ini damai, yang di luar akan otomatis akan menghasilkan kedamaian. Kalau yang di dalam ini sukacita, ya, maka yang di luar akan sukacita. Kalau yang di dalam ini sehat, maka yang di luar juga akan menjadi sehat. Ya, kalau di dalam ini kaya, saudara ya, miliarder di dalamnya ini saudara ya. Percayalah, yang di luar akan mengikuti. Amin. Sebab banyak gini, kita pikir kalau orang makmur itu, tadi dikatakan orang makmur itu karena kekayaan, dia punya lebih banyak. Enggak, saudara. Ya. Kalau saudara perhatikan, ada banyak orang duitnya banyak, tapi tidak bisa menikmati. Tetap tidak bahagia, tetap dia nggak bisa menikmati. Karena kekayaannya, uangnya hanya habis untuk beli obat, saudara ya. Uangnya hanya habis untuk bayar hutang. Uangnya hanya hilang begitu saja karena mungkin berkali-kali dia ditipu, saudara. Ya, dan tidak bisa menikmati, merasa selalu nggak punya duit, padahal tabungannya banyak. Artinya bahwa dia nggak makmur, saudara ya. Nah, nanti kita akan melihat sebuah video, saudara ya, yang menurut ukuran kita yang ada di Blora, yang mungkin yang di tempat ini mungkin saudara ya, seminus-minusnya kita yang ada di sini ya. Ada orang yang kalau menurut kekayaan dia nggak punya apa-apa, tapi waktu dia mengalami bencana yang di NTT saudara ya, begitu luar biasa. Ini tandanya dia makmur luar biasa karena dia tetap bersuka cita. Karena waktu ditelepon oleh Ibu Gembala pikir ini orang kasihan, ini sedih, perlu dikuatkan saudara ya. Tapi waktu dia di video call oleh Ibu Gembala melalui teman kita yang Charles yang ada di sana, ternyata responnya berbeda saudara. Dan kita belajar dari orang yang sederhana ya, yang mengalami bencana, yang mengalami hal yang gak enak, yang mungkin kalau kita mungkin respon kita sudah nangis, sedih, bunuh diri mungkin saudara ya dengan bencana yang ada. Tapi dia tidak, dia menjadi sebuah contoh betapa dia makmur, tetap bersuka cita. Sekalipun rumahnya hancur, dia tetap kaya saudara ya. Ya, kita akan lihat videonya sebentar lagi dan ada tambahan pengumuman. Jangan lupa besok Selasa, ibu-ibu, wanita-wanita di tempat sini, ayo ikut ibadah wanita, komunitas wanita ya, supaya setiap kita wanita, kenapa sih kok perlu ikut ibadah lagi? Ya ini saudara ya, supaya setiap kita ini dibangun roh kita ya, karena kalau di wanita saudara akan mendapat berkat yang lebih spesifik sebagai seorang wanita. Kemarin juga sudah ada ibadah pria
Lumayan saudara ya, 30 orang sudah hadir, kami sangat bersuka cita, senang sekali. Selesai ibadah kami di lorong itu saudara ya, kami fellowship bersama. Waduh, ketawanya saudara ya, sepertinya nggak ada corona deh, kami ketawa itu saudara ya. Kami mengalami sukacita saudara, bisa ketemu lagi teman-teman lagi saudara ya. Saya persilakan untuk videonya bisa ditampilkan, setelah itu kita akan memberikan persembahan saudara ya, kita bisa sambil mempersiapkan persembahan kita. Jadi ini uang sumbangan donasi saudara yang dikirim dipakai untuk membangun saudara ya, rumah-rumah persekutuan, rumah-rumah doa saudara. Semangat. Ini Bapak Emo saudara ya. Rumahnya hancur. Senin malam, angin ribut, hujan berat. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, kalau bisa saya selamat. Tetapi sambil saya berdoa, angin tambah ibu. 3 kali saya berdoa, saya tidak akan bosan menyanyi. Sebab sukacita di sini di sana. Saya di sini sampai di surga tetap puji Tuhan. Iman saya tidak kendor ibu. Kuat, teguh. Dari Surabaya sampai sekarang, saya tetap senang. Lihat di rumah di tenda kecil tapi saya senang. Yesus ada bersama saya. Saya tetap sehat dan selamat. Puji Tuhan. Berdoa untuk ibu juga. Saya tetap kenangkan ibu. Sampai dengan bertemu kapan saja. Terima kasih Ibu. Ini adalah rumah daripada Bapak Emu, rumah darurat. Di sampingnya Alkitab yang selalu dia bawa setiap kali pergi beribadah. Ini dibuat karena badai kemarin, akhirnya harus buat rumah sementara. Walaupun demikian, Ova katanya selalu bersuka cita, senang. Ini rumah yang kemarin hancur karena badai Seroja. Ini Pulau Pantar yang dulu kita pernah pelayanan saudara, 2016. Pulau kecil di tengah laut. Untuk dipakai dalam hidup. Pergumulan ibu selama 9 tahun. Di tahun yang ke-9 Tuhan menjawab pergumulan itu. Untuk negeri yang semua orang takuti datang. Untuk negeri yang orang tidak mau datang melayani anak-anak Tuhan di tempat ini. Tapak kakimu di Abang Iwang merupakan tapak kaki penginjilan. Api Roh Kudus akan terus menyala di Abang Iwang. Dan kami akan menjadi batu-batu penjuru penginjilan di tempat ini.
Ini kami pulang saudara ya. Jadi untuk masuk kapal kami harus diantar naik perahu saudara. Dan mereka semua satu kampung ngantar kita pulang saudara. Nah ini gereja yang dulu pernah kita nginap. Itu air dari bukit turun mengempaskan semua rumah masuk laut saudara. Ini bantuannya sudah dikirim. Disusul Ibrahim Kamis. Ya, saudara bisa lihat ya, ada seorang yang gubuknya sederhana, roboh, dibangunkan tempat yang lebih sederhana, tapi lihat ya, justru dari tempat yang sederhana, keluar yang namanya pujian penyembahan, keluar yang namanya ucapan syukur saudara. Ayo hari-hari ini kita juga belajar ya, bagaimana hidup di dalam kelimpahan. Ya, kami ucapkan terima kasih buat saudara yang sudah mendonasikan uang, harta, pikiran saudara untuk pelayanan, membangun kembali, membantu saudara-saudara kita yang di NTT saudara ya. Dan kami tetap berdoa supaya Tuhan memberkati saudara karena kemurahan hati saudara. Dan donasi tetap terus masih dibuka saudara ya. Jika hari ini, pagi ini, kalau saudara digerakkan Tuhan, mungkin saudara sadar saya perlu membantu karena saya juga perlu limpah dalam hidup saya ya. Saudara nanti bisa langsung transfer ke rekening yayasan sebab masih ada banyak yang perlu kita bangun di sana saudara. Termasuk doakan juga karena setelah lebaran nanti kita akan memperbaiki, setelah yang tadi rumah-rumah doa diperbaiki, kita juga nanti akan memperbaiki base camp kita. Base camp kita yang ada di Kupang saudara ya, karena bocor terkena badai atapnya saudara, dan itu langit-langit yang di lantai 2 itu rontok saudara ya. Jebol saudara, kita perlu memperbaiki supaya nanti tim pelayanan misi yang akan ke sana kami bisa punya tempat yang layak saudara ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini, kita bawa persembahan kita saudara dengan ucapan syukur. Mari kita angkat. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjatamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami membawa persembahan kami ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa semua yang kami miliki semuanya daripada-Mu Tuhan. Karena itu kami mau menabur yang terbaik pagi hari ini untuk dalam rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menabur Tuhan. Baik menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk yang di NTT Tuhan. Terima kasih berkat-Mu akan lebih luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih di dalam setiap manusia roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT Tuhan. Yang hari ini mereka masih terus berjuang Tuhan untuk memulihkan keadaan tempat mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, rumah mereka Tuhan. Kau yang menolong Tuhan, Kau yang menolong Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun dalam kehidupan mereka semua. Supaya mereka dalam masa yang sulit sekalipun, mereka bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan. Dan mereka berbalik dan mengasihi dan mengikuti jalan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah pagi hari ini Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Kami bisa memuji memuliakan Tuhan dengan mulut, dengan hati kami. Bahkan kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu supaya setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, satupun benih ini tidak akan kami izinkan untuk terbuang dengan percuma. Kami rindu bahwa setiap benih firman ini masuk dalam tanah roh kehidupan kami Tuhan. Supaya bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh yang baik, yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, semua Tuhan, kekuatan, kesehatan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang Kau cintai Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Kau tebus Tuhan. Kami adalah orang-orang yang selalu ada di hati-Mu dan menjadi biji mata-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan kami percaya, kami menerima berkat itu pagi hari ini. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, dan yang terlebih hadirat-Mu Tuhan yang selalu ada di dalam setiap hidup kami. Kami menerima segala berkat rohani, kami menerima segala berkat jasmani, dan berkat yang terbaik yang surga telah sediakan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan, beri setiap kami kesetiaan, dan Kau dapati kami tetap setia Tuhan, sampai Kau datang kembali. Kami percaya menerima berkat Tuhan, hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.